Sampai si yakin apa lo sama Tuhan. Udah itu loh. Ada yang ngarahin. Kayak lo nih. Yuk. Gue mimpi yuk. Dikasih benda ini gitu. Nah, itu gue nge-track tentang mana ada di sini. Oh. Cuman tracking fungsi gue. Berarti lu ini nggak bakalan selesai dong bang? Ya. Sampai ketemu apa itu bang? Kalau misalnya selesai ini bang? Kayak gini deh, kita main game kan pasti ada tamatnya dong. Iya kan? Entah itu menang, entah itu pas aja lu udah lah. Sebenarnya gini loh, tugas kita apa sih? di sini Sebagai manusia, as a human, tugas lo apa? gua aja nggak tahu. Gua belum nemuin. Gua juga belum nemuin titik. Lo mau nggak pasti. dilahirin di sini? Gue dilahirin. Kalau gue sih mendingan langsung ke Kebetulan surga. apa memang kebetulan atau memang sudah diplot? Nggak mungkin kebetulan dong. Ada Kalau diplot dong. kebetulan nggak mungkin dong. Jadi- Kalau misalnya kebetulan ya banyak kok. Maksudnya banyak, kalau yang kebetulan banyak kebetulan bang. Nggak ada yang kebetulan. Iya, maksudnya kalau emang kebetulan banyak yang kebetulan. Open Jadi- biologi bisa kebetulan tuh. Eh, Ya kan kalau jadi mah. ya jadi gini, kenapa lo lahir di sini? Ya lo harus ada manfaat gitu loh buat orang banyak. Kayak gue nih, tugas orang ngidupin orang mati. Tugas orang ngidupin orang mati. Tugas kita ngidupin orang yang mati, Maksudnya? bukan yang benar-benar mati secara jasad. Oh. Iya. Bisa dibilang banyak bangke di jalanan, masih banyak. Iya. Jadi gini loh, di Bambi. Contoh kecil misalnya gue lagi berkendara ya. Wah, sampai ada yang kagak ngalah kan? Bisa lo bayangin, sama jalannya kagak mau ngalah, gimana sama duit? Iya. Gue nyampe. Nih jalan yang gratis nih, lo gak mau ngalah. Bagaimana sama duit? Oh, yang disebut mati hatinya. Nah, hidupin tuh hati. Dengan cara? Hah? Dengan cara Manfaat buat orang. sadarin mereka ya. Iya, bahwa lo diciptain bukan cuma untuk begini aja. Lo punya misi, gitu lah. Misi lo apa sih? Tapi banyakan orang kan begitu bang. Misinya ya biar kaya. Ya kan? Wealthy. Iya. Ya kan? Kalau kita ngomongin realitanya kan banyak kan begitu. Orang sampai nyampe ke situ bang. Jadi yang penting buat kita nih adab. Kita harus punya adab. Kalau nggak ya lo bukan manusia. Mesti punya sopan santun. Ya kayak misalnya kayak cuman sholat tunggang-tungging, maaf ya, sholat nih kita tunggang-tungging. Monyet kita ajarinnya bisa. Ah iya. Iya. Ya dong. Iya ngerti. Kadang ada juga. Ini ada anekdot, jadi bukan anekdot sih sebenarnya, jadi kayak malaikat nanya kan, ini orang rajin sholat kenapa dimasukin neraka ya Allah? Pasti ada alasan dong. Iya. Kenapa dia rajin sholat? Ya cuman buat dipamerin, kayak gue nih sholat nih. Orang rajin sedekah, Iya. rajin amal, masih dimasukin Konten. neraka. Gue kira masukin ke konten. Iya, apalagi konten. Iya. Karena sebenarnya bang, gue secara maksudnya kalau gue secara pandangan mata gue
banyakan orang dikontenin karena mungkin buat menginspirasi orang. Kalau gue sih juga gitu. Maksudnya gini loh. Memang ada beberapa kriteria ya. Jadi kayak misalkan, wah kalau ngasih tangan kiri nggak boleh tahu dong, gitu kan? Iya. Terus kenapa kalau tangan kiri tahu? Salah. Ya lo kalau bisa berbuat kayak gue, gitu loh maksudnya yang orang-orang bikin konten tuh gitu. Iya. Lo jangan cuman bisa ngomongin, wah lu cuman buat konten. Iya, tujuannya kan dia buat apa sih? Ini loh, lu cuma sekedar ngasih ini loh. Iya. Jadi Nggak susah gitu loh. jadi gini, beda ya sama orang yang bener-bener cuman pengen dilihat sedekahnya, tapi kelakuannya kayak anjing. Oh, ada. Ada. Ini kadang ada orang yang bikin konten malah ya bener-bener. Iya. Lu kalau bisa kayak gue. Iya, tujuannya cuma buat menginspirasi. Nah, itu doang. Kadang orang suka ngapain sih ngasih banyak-banyak gitu. Kan yang penting ikhlas. Cie, ikhlas, ngomongin ikhlas lagi. Ikhlas lo lagi lo berak. Kan masa lu mau makan lagi tuh tai. Iya. Jadi kayak misalnya gini, lo gue kasih 2.000 perak sama 100.000. Udah gue suruh, lo kasih salah satu ntar lo balikin ke gue tuh. Mana yang lo kasih? Yang 2000. Karena Gede dong. yang 2.000 perak, Yang gua kasih ke lu 2000. yang lo balikin ke gue 2.000. Heeh. Gue ngasih lo nih 2.000-an sama 100.000. Tolong lo carikan minta. Nanti lo balikin duit itu gue. 100.000 gue gue nangkapnya gini. Lu ada dua pilihan, 100 apa 2.000. Lu pilih salah satunya balikin ke gue. Banyak yang nangkap pasti milihnya 100.000 karena itu ngarepnya buat dia. Dan ditambah kalau misalnya gini bang, kalau misalnya dia ngasih ke orang lagi mungkin bisa lebih kecil. Kenapa? Alasannya? Kegedean. Apa lagi selain itu? Ikhlas. Enggak, Karena lo bisa. ngasih kecil. Iya. Ya Enggak, udah. tapi itu kan jadi masalah bang. Kenapa lu potong? Tujuannya lu kan kasih pilihan itu buat kasih ke orang kan, bukan buat dia kan. Emang bukan buat gue dah, bukan maksud buat gue gue. gitu kan, lu balikin ke gue. Yang apa? 2.000 atau 100.000-nya. Salah satu lo balikin ke gue lagi. Gue cuma minta tolong nih lo kasihin. Selepas itu dia ngasih ke berapa? Hah? Selepas itu dia ngasih ke berapa? Ya pokoknya balikin ke gue. Salah satu. Pasti banyak yang balikin cepet. Karena 2000-annya ya. 2.000 kenapa? Kok lu ngasih 2.000? Yang penting ikhlas. Bukan yang penting manfaat. Tapi harusnya kan dia begitu kan karena butuh bang. Siapa? Maksudnya yang kalau kita ikhlas tapi nggak bermanfaat buat dia, Buat apa? buat apa dong? Kenapa nggak lo kasih yang cepet? Iya kan? Kasih yang cepet walaupun nggak ikhlas. Tapi Tapi nanti- manfaat buat dia. Tapi nanti urusan. Kalah sama doanya sama dia. Oh gitu. Kalah sama doanya dia. Masalah ikhlas nggak ikhlas dia nggak tahu ya. Yang tahu Allah. Iya. Oh kayak gue waktu itu berarti gue juga ngalamin. Berarti gue juga salah satu orang yang kayak gitu. Jadi gue ngamen kasih 2.000. Atau gue waktu kerja di parkiran, gue pernah dikasih duit gocap. Gue pernah dikasih duit 20. Ketika gue dikasih duit 2.000, apaan sih anjing 2.000? Jadi ngedumel kan. Atau dia ikhlas loh bang. Iya, kita nggak tahu dia ikhlas apa enggak, bener. Tapi nggak bermanfaat buat gua. Iya. Gua ngerasa nggak bermanfaat sebenarnya sih emang. Lo harus terima, karena gua kerjaan itu kan. Lalu kasih cepet. Wih, boy banget tuh orang tuh udah termasuk doa tuh.
Iya, padahal dia juga kita nggak tahu dia ngegerutu anjing tinggal segini-segininya gua harus ngasih lagi. Tapi kan manfaat buat yang dikasih. Oh. Gua pokoknya gimana ya, cara kerja Allah misterius, asli misterius. Benar, saat berbuat baik aja bisa salah. Baiknya gimana? Tapi berarti kita nggak bisa milih antara ikhlas dan manfaat dong bang. Kita harus ambil dua-duanya. Iya. Yang harus kita kejar berarti tujuan kita memberi itu harus ada dua gitu dong. Ya kan, mesti dapat dua kan. Harus. Ya walaupun misalnya dari gua sendiri, nah gak ikhlas sih, cuman kasihan nih orang gitu. Iya. Sih nggak masalah kalau gua ya. Makanya tujuan kita nih diciptain, gue juga sempat mikir diri gue siapa sebelumnya. Apa gue cacing? Kok cacing? Maksudnya sebelum gue diciptain nih siapa gue? Apa ingat? Semua orang gue tanya, ingat gak? Sebelum diciptain? Iya. Sebelum diciptain, sebelum ada di sini berarti? Iya, sebelum ada di perut. Sebelum ada di perut. Iya. Lu di mana? Nggak tahu gue. Lu bisa nggak gue panggil Ayub? Nggak bisa dong. Kan nama gue dari kecil Arif. Nama? Iya. Pas mati? Pas mati? Cuman ada di mana? Tanahnya? Di Batu. Rohnya? Di alam. Bingung gue. Anjing. Jadi itu nama kan cuma nama. Sekedar nama. Sebenarnya roh kita siapa namanya? Nggak tahu gue. Nah. Anjing. Ayo. Itu sama, roh juga, Allah juga. Bagian dari Allah. Kalau enggak, ada dengar Nurullah? Pernah dengar gue. Cahaya Allah. Ada di mana? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Ngumpet di sini. Nah, kalau itu udah keluar, buset, setan mana juga ketemu lo. Oh, iya. Kayak ini ya, berarti kayak jarum di dalam jerami ya. Semakin lu dosa, makin banyak tuh jerami. Makin gak ketemu tuh ya jarum. Tapi ketika lu bersihin semua sampai ketemu tuh jarum, nah itu intinya. Ya kayak gini di hati itu kan kaca ya. Kalbu tuh kaca. Cermin. Enak kalau ngaca kalau burem? Kacanya? Ya nggak enak dong. Gimana kalau kacanya bersih? Ya enak dong. Ganteng dong. Iya dong. Ya kayak sekarang aja nih. Iya kan? Iya juga ya. Gue kepikiran. Kalau nih beresin dulu, semua beresin. Makanya berat sebenarnya orang tuh kalau bilang. Emang agak berat. Hidup itu mudah. Tai kucing. Gue bilang hidup itu mudah, tai kucing, sumpah. Hah? Tai. Lo tau gak gambaran gue gimana? Gimana? Hidup. Kalau bisa gue gambarin, gue jalan begini. Gue menatap ke depan begini. Terus gue jinjit. Yang dulu. Enak gak? Jalannya jinjit terus. Ya iyalah. Iya nggak kelihatan dong. Ditambah nggak kelihatan ribet jalannya. Nah, masih begitu. Gitu aja susah kan? Iya. Susah kan? Hidup itu kayak lo pagi jam 7 pagi lo berangkat kerja pas matahari udah terik. Lo begini gak? Oh iya.
Udah gitu di bawahnya banyak beling, paku segala macam. Lo jalan gimana? Mau begini apa jinjit? Jinjit dong, biar aman. Nah, jebakannya di hidup itu banyak. Hidup itu menyilaukan. Selesai. Ngerti gak? Hidup itu silau. Apa gue bilang silau? Kenapa gue bilang silau? Kenapa tuh? Nafsu. Silaunya. Yaudah. Apalagi sama harta. Hah? Iya. Apalagi sama itu. Iya. Hmm? Dong. Iya. Karena gue juga ngerasain juga sih, Bang. Bukan itu, Bang. Oh, ya. Karena gue ngerasain sendiri ya, semakin gue kejar juga, semakin kurang juga, Bang. Kenapa? Iya, karena mungkin karena itu kali. Lo nggak Karena dekat, nafsu. nggak dekat sama yang punya. Kalau lo kejar kabur, dan deketin pelan-pelan. Apa tuh fleksibel? Apa? Doanya Dajjal yang masih dijabah? Iya. Hah? Doanya Dajjal nih masih dijabah sama dia. Berarti yang harus gue sama gue deh, yang harus gue lakuin ke depannya nanti apa itu? Lo yang tahu. Perlu nggak malaikat pencatat Enggak kayak kebaikan misalnya dan keburukan? perlu. Hah? Perlu. Kalau lo udah tahu, Ya gue bilang baik dong. tapi jangan merasa baik. Oh. Jadi buruk. Repot kan? Iya. Serba salah nggak lo? Karena ada saudara gue baik, agama bagus, tapi terlalu begitu. Dia merasa paling baik. Paling segalanya dalam agama. Itu jadi baik apa jadi buruk? Dia bagus di agama. Dia orang terpandang. Tapi dia nonjolin. Kayak paling gue dipandang nih. Lu gak ngormatin gue dipandang. Ya. Itu jadi buruk. Apa jadi tetap baik? Udah kan? Tau Azazil? Azazil. Dajjal. Oh iya. Azza yang dimuliakan. Ilah. Namanya Dajjal sebelum itu adalah yang dimuliakan Allah. Gimana dia nggak paling tahu agama? Gimana dia nggak paling tahu ketentuan Allah? Gimana dia nggak paling tahu ayat-ayat Allah? Cuman karena dia merasa paling baik. Diusir. Karena dia ngerasa dia lebih tinggi. Dari Adam. Iya, nangkap gue. Dia itu dari bangsa jin. Penghulunya malaikat. Penghulu. Paling atas. Iya dong. Penghulunya para malaikat. Dia doang yang dikasih akses langit 1 sampai 7. Mondar mandir sorga iya juga. Tapi kenapa dia dibuang? Karena itu. Karena merasa paling baik. Karena dia ngerasa bahaya dengan yang namanya pengakuan. Karena dia ngerasa paling sama rata. Di atas dong. Oh, lebih di atas. Lebih di atas Allah. Enggak, lebih di atas dari
dari Adam. Maksudnya dia disamaratakan ciptaannya dia, ciptaan Allah. Jadi dia tetap di bawah Allah, cuman dia lebih di atas dari ciptaannya dia yang lain. Karena dia dikasih. Bayangin namanya yang dimuliakan Allah. Yes. Lo bayangin. Sampai akhirnya namanya Dajjal. Jadi kalau pengakuan itu bahaya. Gue baik loh. Tapi nggak dengan gue orang baik enggak. Dengan kelakuan dia. Iya. Yang terus jadi wah gini lagi nih. Nggak mau dengar perspektif orang itu bahaya. Nggak dengerin nasihat orang. Bukan perspektif sudut pandang orang. Nah. Dia punya sudut pandang sendiri, tapi sebenarnya itu masih kurang. Apa salah? Terus dia orang punya sudut pandang tapi nggak terima gitu. Enggak. Mungkin saja dia benar, tapi terimalah sudut pandang orang. Jangan lo bantah. Oh iya. Oh enggak gitu ya. Iya. Enak aja lo kalau kata Allah. Siapa lo? Maaf lo. Gitu. Tapi gue punya pertanyaan yang mungkin lo bisa skip nih. Maksudnya skip ini video? Iya, kalau lo mau hapus, takut nanti ribet. Jadi berarti nanti abis ini tutup aja ya? Kita bicara keyakinan. Keyakinan apa itu? Terhadap Allah. Mungkin nggak kita bicara makhluk ya? Ada makhluk yang lebih besar dari Allah. Mungkin nggak ada makhluk yang lebih besar dari Allah? Enggak. Gue tanya sekali lagi, mungkin nggak ada makhluk yang lebih besar daripada Allah? Enggak dong bang, kan semua yang nyiptain Allah bang. Terus di mana keyakinan? Lo bilang apa tadi? Yang nyiptain? Semua makhluk kan yang nyiptain Allah. Allah Maha Maha Pencipta. Serah dia. Ngerti gak dari maksud pertanyaan gue? Ada nggak makhluk yang lebih besar dari Allah? Oh gini, ngerti gue. Apa dong? Tapi maksudnya keyakinan itu kita harus iya. Totalitas. Gak ada keraguan sedikit pun. Ada nih makhluk, itu hanya makhluk, bukan Tuhan. Oh iya. Allah mau nyiptain suka-suka dia. Dia yang Maha Pencipta. Dia yang Maha memusnahkan. Nah, buat apa coba kita belajar Asmaul Husna kalau kita nggak ngerti maksud dari nama-nama yang dia suka? Apa karena sudut pandang gue yang selalu dengar Allah itu Maha Pencipta seluruh makhluk, tiada yang lebih besar dari Allah. Iya. Tiada yang lebih besar dari Allah itu maksudnya derajat atau keesaannya. Keesaannya ya, bukan fisik atau bentuk. Ya apapun itu, mau fisiknya, bentuknya. Ya Allah Maha Pencipta, lu masih ragu kan? Nah, gue yakin nih gak masuk nih. Gue masuk, cuman masih ragu. Gue masuk. Gue masuk dari pertanyaan lu, gue masuk. Ini bisa jadi polemik kalau ini dah. Apa ya? Kok lu bisa bilang gue ragu itu apa? Nggak mungkin tadi lu bilang. Iya, kan gue bilang nggak mungkin. Terus kan gue udah nangkep nih yang lu maksud. Kayak gini deh, kayak gue gambarin profesor bikin robot
Otomatis kan dia lebih besar dari profesor dong. Iya kan? Tapi dia bisa ngancurin juga kan? Ya bisa. Itu secara fisik kan? Iya. Bukan secara derajat. Karena kan yang bikin kan? Profesor yang bikin kan? Kan gue bilang tadi makhluk. Bukan Tuhan. Kan kita bicara makhluk nih. Iya. Karena Nabi pun belum ada yang lihat sebesar apa Allah. Ya dong. Nabi sendiri. Iya. Sampai Muhammad. Musa aja nggak pernah. Mau diliatin gemeteran. Karena yang ngelihat Jibril aja udah gede, Bang. Nih. Iya kan? Silent, rentang sayapnya tuh. Setengah sayapnya aja udah nutupin bumi kan? Iya. Jibril yang diciptain segitu. Ini lebih besar lagi. Alam semesta yang kita lihat gede. Ciptaan ini besar. Tapi enggak dari. Kan ini makhluk. Iya. Bukan Tuhan. Gue bukan bicara ada Tuhan lagi. Enggak kan. Sebenarnya keyakinannya itu di pertanyaan itu berarti antara masuk pertanyaannya apa lo kena jebakannya. Jebakannya itu mau jebakannya, Mas. Jadi gini, kalau kita yakin sama Allah totalitas, Pak, 100%, nggak ada keraguan sedikit pun. Allah. Kalau misalnya gue bilang ada yang lebih besar dari Allah. Ya iya emang. Berarti lo percaya dong. Lo yakin sama Allah. Jadi pertanyaannya yang salah itu yang tidak. Jebakan yang tidak. Jadi gimana? Isi gue emang begitu, Bang. Kayaknya emang kurang gue. Jadi Bang nih, gue sebelum nutup nih, ada gak sih pesan-pesan lo buat channel gue atau buat penonton gue di sana? Iya, maksudnya enggak, jadi orang tuh manfaat buat orang lain. Jadi lo jangan jadi bangke, jangan mati. Bukan mati. Kalau mati fisik ya sudah kodrat ya, lo pasti mati gitu lah. Tapi lo hidup yang bagaimana ya? Lo hidup, mati, bangunin orang yang jiwanya lagi mati nih gitu. Itu aja. Jadi bukannya buat nyebar kebaikan dengan gue baik nih, enggak juga gitu loh, enggak juga. Tetap gue nggak mau ngerasa humble. Kalau gue ngerasa humble gue belagu dong ya. Tetap biar serba salah. Iya, serba salah lo asli. Benar. Lo gimana di mata Tuhan seperti apa? Udah itu aja. Intinya di situ ya. Jadi ada orang susah. Kita lihat juga sih yang paling dekat siapa? Saudara. Tetangga sih yang lebih dekat. Saudara kan bisa jadi jauh. Bener. Tetangga ya. Tetangga susah, lo punya duit ya, udah ngumpulin nih duit, udah ada GoPay nih, gue mau beli handphone nih ya. Ya cakep nih handphone nih. GoPay lagi murah lagi nih. Ya tetangga lo sakit. Ego lo bermain nggak? Pasti. Gue udah capek-capek ngumpulin. Masa ya gue buat orang mati hati lo. Karena apa? Harta itu ya kita nggak bisa bawa kemana-mana. Lo cuma nikmatin di dunia aja. Karena sebenarnya dari tujuan ngumpulin sebenarnya ada tujuannya. Ada tujuannya dari ngumpulin itu. Kadang-kadang ya itu ada. Terus udah tutup sama ego mati. Udah kumpul duit, lo kumpul. Beli dah. Ada yang sakit. Lo tolong. Lo pakai dah nih duit.
Tapi ya udah, let it loose. Maksudnya dia mau balikin atau enggak ya lo nolong gitu loh. Iya benar. Soalnya dia bilang gue pinjem ya. Itu juga masih ditanya hati lo gimana. Mampus gak lo? Udah ngumpulin duit, mau beli handphone atau mau beli motor kayak, tanggal lo sakit, lo kasih. Lu tahu nih tetangga lo kayak apa, susahnya tetangga lo kayak apa. Sampai dia belagu dengan belagunya bilang, gue pinjemin ini duit. Lo akan menganggap itu pinjaman atau bukan? Gue yang secara ngumpulin, gue anggap itu pinjaman. Hah? Gue anggap itu pinjaman. Lo anggap itu pinjaman? Karena yang kalau gue bang, maksudnya gue yang kayak udah berusaha ngumpulin, terus tiba-tiba dipinjem. Lo itu percaya kan, nggak Allah ganti? gue percaya pasti diganti. Ya udah. Cuman kan kebanyakan begitu bang. Kita bermatematika jangan sama manusia. Maksudnya? Kita berbisnis dengan Tuhan. Oh iya. Kenapa? Walaupun ada yang ngegaji lo, tetap itu ada perpanjangan tangan Tuhan. Karena lo kerjaannya apa segala macam. Iya, gue menangkap. Ribet nggak hidup? Ya gue baru nangkap kok gue. Iya benar. Hidup itu ribet, nggak sesimpel yang lo pikirkan. Enggak. Have fun, wah. Pas mau cut tuh mampus nyangsang lo di mana nggak tahu. Ditanya deh, lu kan gue tanya siap nggak lo turun ke bumi dengan ketentuan Tuhan yang ada? Lo bilang siap, sekarang lo lalai, nyangsang dah lo. Nanti balik lagi gue tanya kan, sebelum lu ditiupkan di rahim ibu lo kan buat perjanjian bos sama Allah. Gak serta merta Allah, maka aku tiupkan rohku. Iya. Setelah lu buat perjanjian sama Tuhan. Lalu setelah lahir, mikir juga bisa belum? Iya, benar. Masih pihak kayak gitu. Lupa semua kan? Tujuan lo sebenarnya apa di dunia? Panjang nih bos. Gue juga ya. Kok gue baru mikir ya bang? Tapi dong, gimana? Jadi yang harus kita kerjakan ya lebih bermanfaat buat orang. Harus ikhlas. Relatif. Ikhlas relatif. Karena ikhlas, iya benar. Bukan kita yang ngukur. Iya. Ikhlas nggak ikhlas, bukan kita yang ngukur. Yang penting manfaatnya. Manfaat buat orang. Itu aja sih. Jadi, tapi tetap sih ya. Sekali lagi cuman saat lo mau nolong atau lo mau ngasih sedekah ke orang, tanya hati, keretak gak? Maksudnya keretak? Ya mau gak harus ngasih nih orang gitu. Atau kalau cuma ngasih begitu aja nggak bisa juga. Gue pernah ngalamin tuh kayak gitu tuh bang. Tapi padahal, iya nih gue harus ngasih dia gitu ya. Ada dorongan. Kalau nggak ada dorongan dia ngapain ngasih? Pernah gue ngalamin. Harus ada dorongan. Pernah gue ngalamin gitu. Itu cuma beberapa kali doang. Gue ngalamin yang kayak gitu. Kayak
Udah ngapain sih dipikirin, kasih aja. Padahal pada saat kejadian itu bisa jadi dipaksa. Sama? Oh enggak lah. Tapi kalau bisa pernah kehilangan barang nggak? sering. Ada yang salah berarti sama lo. Pelit lo ya? Kan yang gue bilang, makanya gue nilai gue. Sorry. Sering gue bilang gue kalau misalnya gue udah ngumpulin duit terus tiba-tiba ada yang basa-basi gue pinjem nih, itu gue anggap pinjeman. Beda ya basa-basi sama orang bener-bener butuh gitu. Ya lo bisa bedain lah nih orang basa-basi. Iya maksud gue gini, gue tahu nih orang kagak ada gitu loh, cuman dia mau ganti. Oh iya, yang seperti itu ada. Ada, gue pernah ngalamin kayak gitu. Nah itu kan juga satu tantangan ya. Jadi kayak itu gue anggap itu lu anggap itu sebagai utang. pinjaman. Berarti lo harus ingetin dong setiap saat. Kalau nggak dosa. Oh gitu. Iya dong. Dosanya kan lo. Berarti bukan masalah. Kalau iya kalau orang itu juga ya. Enggak, berarti bukan masalah. Oh, gue ngerti. Iya. Jadi ketika dia ngomong begitu, gue iyain atau gue enggakin itu dari jawaban gue dong. Iya. Iya. Oh iya, gue ngerti. Ketika gue bilang, ya udah emang kalau lu minjem, berarti tuh harus gue tagih terus. Iya, kalau nggak dia dosa, lo dosa. Begitu udah dilunas, berarti gue bisa balik lagi dong. Kalau misalnya emang tujuan gue mau ngasih. Iya. Tujuannya emang mau ngasih nih. Tapi bahasanya begitu, gue iya, terus udah balikin nih. Kalau mau ngasih dia nih. Jadi buat yang butuh duit terus basa-basinya minjem, tolong ya. Itu kewajiban lo minjem balikin. Kalau lagi ditagih itu harus dipulangin dulu. Jangan galakan ya. Banyak sih galakan yang minjem bos. Gitu. Makanya gue udah bodoh lah, lo gak usah minjem, gak apa-apa dah. Jadi harus pada ribet. Harus yang ngasihnya nih yang harus diiyain atau dienggain. Iya, misalnya gini nih, gue minjem sama lo nih ya, gue minjem sama lo Mi. Mi, gue pinjem dong gope. Dia dong. Daripada lo minjem nih, gue kasih dia cepet. Itu lebih baik. Oh, itu nggak ada sangkut paut dong berarti. Nggak ada. Ketika gue bilang nanti gue ganti deh. Kalau misalnya ada mau pikirin. Kalau misalnya lo iyain berarti lo harus lo harus tagih. Lo harus tanggung jawab lagi ke gua gitu ya. Sampai kapanpun. Iya. Nah, iya. Sampai hati lo. Yaudah deh, gue ikhlasin. Baru bukan gue ikhlasin, sorry ya. Yaudah biar lo nggak bayar nggak apa-apa dah. Tapi jangan lo sumpahin. Gitu aja. Jangan lo sumpahin lah tuh orang mentang-mentang nggak bayar. Tapi kadang emosi bang. Nah, itu dia. Pernah gue minjem duit 400.000 buat taruhan judi. Gue duit dadakan, duit setan lah, duit hasil duit panas, minjem. Bilang gue gak butuh duit, maksud gue masih punya nih, lebih lah, gue pegang 800, dibutuh 400, gue masih ada pegangan dong 400. Gue kasih, nanti gue ganti. Dia bilang gitu kan, nanti gue ganti. Ya udah kalau emang mau ganti. Gue udah bilang gitu tuh, berarti ya itu harus gue tagih terus kan? Oh iya. Iya kan? Ketika gue capek nagih tapi dia nggak bayar, terus gue pernah ngucap bang, kalau lo emang nggak mau bayar, ya udah, gue selawatin. Ya, lalu nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue pernah ngucap gitu bang, soalnya Nggak apa-apa salah. itu. Nggak apa-apa. Atau ya udah kalau emang lo nggak bayar, ya udah nggak apa-apa. Gue tagihnya nanti dah. Gitu. Maksudnya tagihnya nanti? Itu kan ke bawah terus. Bukan tanggung jawab kita dong? Iya. Tanggung jawab dia? Iya. Oh, Terus
tuh. lagi sama-sama nggak ada nih, dia mau masuk surga nih ya kan. Rasain tuh. Dia lagi dalam antrian nih. Ya, tar dulu lu masih punya utang sama gue. Oh iya. Kagak jadi masuk surga ya. Makanya kalau doa juga gini tuh, kalau doa. Bayangannya apa sih surga? Bukan gue nggak mau masuk surga nih. Munafik gue cuman ada di emperannya juga, di emperan surga nih. Ini surga nih, gue di luarnya nih. Alhamdulillah dah. Di luar pagar. Masih bau-bau dikit surga. Gak kira gampang. Enak aja. Tapi yang dibilang, yang sering kita dengar di ceramah gitu kan? Hah? Bener Bang ya? Apa tuh? Gambarannya, Apa? gambaran surganya itu bener yang dibilang nih berarti ya. Wanginya itu memang tajam ya. Maksud gue mendingan lu di emperannya aja, ya kan, nggak usah muluk-muluk. Kalau lo masih mati ini gue kasih tahu. Kalau lo masih mati hati lo, berdoa aja dapet di emperan. Dikasih syukur nggak ya udah. Tapi ajakan banyak ajakan yang mengarah kepada seksual. Di emperan itu? Enggak, di sini. Oh di hati, ketika Enggak, mati. di sini ceramah-ceramah. Maksudnya bidadari. Tujuan lo cuma buat bidadari, anjing gua. 7 bidadari, bayangin tidak ada di otak lo, ngewe, udah nggak ada lagi. Iya sih, benar. Lo kalau ditemenin 7 bidadari, mau lo apain? Sekarang lo kalau punya bini 2 aja, mau diapain? Nah, kan, ini 7 coy. Ya kan bayangan lo kan, kalau misalnya nih gini nih, kita ngelihat yang ada nih, punya 2 bidadari, bayangan kita pasti enak dong nyewa kanan kiri. Ini 7 hari satu. Nafkahin enggak, fokus ke tujuannya enggak ya. Tujuan lo masuk surga cuma buat Hati-hati. makanya dibilang susah iming-iming bidadari. Oh iya. Gimana lo? Ih banyak, gue sering denger tuh begitu tuh. Sungai dari susu, madu, segala macam. Nih, oke lah itu oke. Oh iya, enak nih kalau sungai dari susu, tinggal gue minum. Lapar tinggal makan. Madu, anggur ya. Tapi sebenarnya tujuan ke surga apa ya? Buat apa? Gue nanya lagi nih, tujuan ke surga ngapain? Apalagi selain kenikmatan. Emang tujuan ke surga itu udah terakhir? Maksudnya emang udah Final. bebas? Tapi juga tetap kayaknya sih ya gini lah. Itu Tapi kan nggak mungkin. Kalau nggak mungkin lo cuman leha-leha kayak bos kontrakan gitu loh. enggak, karena masing-masing punya istana. Nggak kayak leha-leha gitu, nggak kerja, nggak Enggak ada ngapain. kegiatan. Enggak ada. Ngapain? Selain ibadah. Iya maksud gue, ya kayak kegiatan lain kayak ibadah gitu nggak ada, masa nggak mungkin nggak ada dong, pasti ada Nggak dong. mungkin nggak ada. Setelah masuk surga lo nggak usah ibadah gitu. Iya nggak mungkin dong. Iya, Mungkin kayak- bisa aja habis dari surga lo ditendang. Ya kayak kan maksud gue kayak misalnya lo kayak bos kontrakan udah nggak perlu kerja lagi gitu. Enggak. Itu masih ada kegiatan dong. Masih. Bukan karena lu bisa ngewe tiap hari, Masih. lo bisa ngetik ini, nggak mungkin, nggak itu kan. Masih. Ibadah lo lebih banyak kan. Tapi Karena lo keberhasilan lo itu dibonusin lah, cuman itu doang. jadi sebenarnya kalau gue buat sih surga itu hanya perumpamaan. Kalau menurut gue, Perumpamaan. surga itu apa sih? Isinya kenikmatan bukan? Iya. Neraka itu isinya apa sih? Siksaan. Sengsara bukan?
seperti halnya saat di dunia ini. Untuk orang-orang yang beriman itu neraka Di dunia. ya. Untuk orang-orang yang murtad, yang kafir, surga. Karena apa aja ada? Enggak. Apa aja bisa dibeli? Karena bisa dibilang untuk orang-orang yang beriman ini adalah neraka. Banyak larangannya. Iya. Buat orang-orang kafir apa? Bebas gitu, lebih bebas ngelakuin apa aja. Nggak ada. Lu jadi binatang mereka. Gitu bos. Ujungnya jadi binatang. Ujungnya binatang. Oh. Erang. Betapa susahnya dua. Agak rumit ya. Ada dua. Sebelum diciptain manusia itu ada dua ciptaan Tuhan, yang satu bandang, satu enggak. Apaan tuh? Maksudnya? Nah, Binatang? enggak. Apa? Syahwat sama akal. Syahwat sama akal. Ribuan tahun syahwat dimasukin neraka. Cuman gara-gara ditanya, siapa Tuhanmu? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Korek mana ya? Oh iya. Aku ada nih. Aku adalah aku. Kayak di sini berarti urusan gue, lu urusan aja urusan lu. Si akal. Siapa Tuhan? Engkau lah ya Allah. Itu ada di diri kita. Makanya kita dikasih akal sama syahwat. Oh. Ini kalau kita punya akal, jangan buat ngakalin orang, bos. Karena akal itu diciptakan dengan baik, sebaik-baiknya. Syahwat itu siapa? Campur tangan iblis. Iya. Ingat gak? Ada cerita Nabi Sulaiman mau memenjarakan iblis. Aku nggak tahu. Allah terus dia nanya sama Allah, ya Allah, izinkanlah saya untuk menangkap iblis, memenjarakan iblis. Lalu apa kata Allah? Tiada baiknya engkau penjarakan dia. Tapi ya nggak apa-apa. Penjara ini nggak ada kehidupan, bos. Siapanya? Di dunia nggak ada kehidupan, nggak ada hiruk pikuk, yang ada cuman orang sholat sama ziarah. Oh. Nggak ada nafsu, Gak ada tantangan. nggak ada nafsu. Orang cuman tahu sholat sama ziarah. Jadi iblis berperan saya sebenarnya. Kok gue ditepok? Nah, maksudnya buat kita gitu loh. Gue kaget anjing kok gue. Pas ngomong Enggak, gini. karena kalau kita nggak ada nafsu juga nggak enak bro. Iya nggak sih? Iya. Kontrol tapi nafsunya. Jangan kita dijadiin kudanya dia, bos. Kita jadiin dia kuda, kita bawa tuh nafsu kemana-mana ya. Dengan dia bisa kontrol gitu. Tapi susah. Gue juga kadang masih nafsu coy, gila. Susah emang itu. Ya gue nggak. Tapi gue nggak ngebayangin sih kalau misalnya waktu di zaman Nabi Sulaiman dipenjarain tuh yang nggak ada kehidupan, benar-benar nggak ada kehidupan nih. Iya, lempeng jadi aja. iblis di penjara ini sama Nabi Sulaiman. Lempeng, nggak ada tuh. Nggak ada orang jahat coy. Iya. Orang colinya nggak ada tuh. Itu nggak ada. Punya dicolin mau bini. Kagak. Lempeng aja udah hidup. Enak gak sih? Enak, kayak gitu enak. Cuman kayak Nggak ada kegiatan. hambar. Nggak kenal uang. Ya kayak kegiatan di surga berarti.
kayak gitu ya. Jadi Dan nanti pembahasan berikutnya lagi kita lebih ke ini aja, coba kita bahas tentang yang lo dapet apa gimana? siapa Siti Jenar. Oke. Siti Jenar. Iya. Oh boleh. Kayak gue pernah dengar nih. Next. Iya, gue pernah dengar. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Udah 1,5 jam juga. Gue bukan orang baik ya. Kita hanya gue yang nggak tahu. Saya hanya pendosa yang coba nyari. Gue cuman sharing aja. Dia yang lebih tahu. Karena kan gue juga masih. Nggak ada yang lebih tahu lagi sih. Masih ada yang lebih tahu lagi. Iya, kalau lebih tahu lagi kan guanya nggak tahu. Iya. Gue taunya kan lu, mungkin nanti dari lu bisa sampai ke sana, gue sampai ke sana kan. Jadi lebih panjang lagi. Enaknya sharing begitu. Iya. Bukan yang debat nggak tahu ya. jadi tahu gitu. Gue menghindari debat. Jadi video selanjutnya akan kita bahas Siti Jenar. Oke. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Share juga ke teman-teman lo supaya gue lebih semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Arif. Saya Ayub. Sampai jumpa. Oh iya, assalamualaikum.